Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma ma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Kembali kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Salatul Mu'min pada jilid yang kedua yang ditulis oleh Syekh Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita sampai pada adabul imami fi salati ala nahwi al-ati, tentang adab imam di dalam salat berjamaah. Tentang adab imam di dalam salat berjamaah. Sebelumnya jamaah sekalian, penting bagi kita untuk sangat memperhatikan salat ini bagi keluarga kita. Yang pertama, para ulama nasihatkan, hendaklah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian untuk betul-betul memperhatikan salat dan bersabarlah atas yang demikian. Maka kita sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan bagaimana pelaksanaan salat keluarga kita, baik itu istri maupun anak-anak. Diperhatikan, diajarkan, dimotivasi, dicek bagaimana pelaksanaan mereka, baik dari sudut fikih maupun pada konsistensi waktu pelaksanaan salat tersebut. Maka ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, hendaklah kita senantiasa mendoakan keluarga kita semoga mereka senantiasa menjadi ahlus shalah, orang yang senantiasa istiqamah melaksanakan ibadah salat baik yang fardu maupun juga yang sunnah, sebagaimana doa yang disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa mendirikan salat dan juga anak keturunanku. Jadi ini juga sangat penting, mendoakan keluarga kita supaya senantiasa melaksanakan salat. Naam. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini yakni Syekh Wahab Al-Qahtani hafizahullahu taala, adabul imami fi salati, adab seorang imam ketika dia memimpin salat berjamaah. Naam. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di sini ada umdah atau hadis yang menjadi dalil, kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Kalau salah satu di antara kalian sedang mengimami manusia, maka ringankanlah bacaan kalian, yakni surah setelah Al-Fatihah. Fa inna fihimus saghira wal kabira wad dha'ifa wal marida. Sesungguhnya di antara makmum tadi ada anak kecil, kemudian juga orang yang telah tua, orang yang lemah, dan juga orang yang sakit, wadal hajati, dan orang yang mempunyai hajat sesudah salat. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Beda halnya kalau dia salat sendirian. Contohnya misalkan salat malam atau salat sunnah yang lainnya, falyusalli kaifa syaa, maka dia bebas sepanjang apapun bacaan yang dia baca. Di sini kita bisa ambil faedah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang betapa welas asihnya, betapa perhatiannya Rasulullah SAW kepada umatnya, sampai-sampai beliau tidak melupakan hal yang mungkin saja terlihat kecil. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, kalau salah satu di antara kalian posisinya sebagai imam, maka hendaklah dia ingat bahwa di belakang dia itu ada anak kecil, ada orang yang telah tua usianya, ada yang sedang tidak fit atau sedang sakit,
dan ada orang yang mungkin sesudah sholat ada hajat yang harus dia langsung lakukan. Dan beliau membedakan antara dua keadaan. Yang pertama ketika sedang jadi imam, dan yang kedua ketika imam tersebut suatu saat melaksanakan sholat sunnah. Contohnya adalah qiyamul lail. Falyusalli, hendaklah dia salat sepanjang apa yang dia mampu. Naam. Wali hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dan hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu kana yusalli ma'a an-nasi, adalah Muadz bin Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salata al-isya'i. Muadz bin Jabal pernah salat bersama Rasulullah SAW salat isya. Thumma yarji'u fa ya'ummu qaumah. Sesudah itu beliau pulang ke rumahnya, kemudian beliau mengimami kaumnya. Wa shallal isya'a faqara bil baqarati. Kemudian beliau salat isya. Sesudah pulang dari Masjid Nabawi mengimami kaumnya dengan surah Al-Baqarah. Ya, antum bayangkan jumlah ayatnya, ya 200 sekian, ya 2,5 juz, luar biasa. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka informasi yang demikian sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menegur Muadz, ya Muadzun afattanun anta, wahai Muadz, apakah engkau ingin menimpakan fitnah, keresahan kepada manusia? Au fatinun anta, apakah engkau ingin menjadi orang yang menimbulkan fitnah terhadap kaummu? Thalatha marat, 3 kali. Jadi Rasulullah SAW menegur Muadz bin Jabal atas praktik beliau. Di dalam hadis ini ada faedah ikhwan. Yang pertama adalah seseorang yang telah sholat berjamaah boleh mengimami keluarganya. Contohnya misalkan antum sudah sholat berjamaah di masjid, kemudian pulang ke rumah. Adalah hal yang baik jikalau antum mengajak istri antum dan anak-anak antum di rumah, maksudnya al-banat, anak-anak perempuan, untuk sholat berjamaah. Nah, dan hitungannya bagi sang imam adalah pahala sunnah. Hitungannya bagi imam adalah pahala sunnah. Atas hal yang demikian maka Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa yang berhak untuk menjadi imam pada jamaah yang kedua itu adalah orang yang sudah berjamaah bersama imam rawatib. Nah, tidak mendirikan jamaah kedua seperti itu. Ini adalah pendapat Syekh Al-Albani, walaupun para ulama yang lain membolehkan hal yang demikian. Adapun yang kedua, betapa pekanya Rasulullah SAW ketika informasi tersebut sampai kepada beliau, maka beliau langsung menegur Muadz dengan kalimat yang tegas. Wahai Muadz, apakah engkau menyulut fitnah pada kaummu? Ini menunjukkan ikhwan bahwa Rasulullah SAW terkadang sangat tegas kepada para sahabat beliau. Ketegasan yang sama tidak beliau lakukan terhadap orang yang baru masuk Islam. Ternyata terkadang lebih dekat itu perlu lebih tegas seperti itu. Nah, makanya ketika mereka yang baru masuk ke dalam Islam diberikan berbagai macam hadiah daripada harta ghanimah, sedangkan sahabat-sahabat Ansar tidak diberikan kecuali sedikit, maka sebagian sahabat merasa berat demikian. Maka Rasulullah SAW kemudian menghibur mereka, biarkanlah mereka pulang dengan dunia, dan kalian, apakah kalian tidak senang dan redha pulang bersama Rasulullah SAW? Nah, maka banyak perhatian yang serupa, contohnya misalkan dengan kalimat-kalimat laula an asyukka ala ummati, seandainya aku tidak takut memberatkan umatku. Jadi banyak hadis yang antum dapatkan dalam kitab-kitab hadis, kalimat seandainya aku tidak memberatkan atas umatku. Innaha lawaqtuha, contohnya misalkan waktu saat isya. Ketika para sahabat sudah menunggu-nunggu Rasulullah SAW, setelah salat maghrib, mereka duduk di masjid, lama berselang kok Rasulullah SAW enggak datang, kecuali mendekati tengah malam. Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengimami salat isya. Apa kata Rasulullah SAW? Innaha lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Ini adalah waktu yang paling utama untuk salat isya.
kalau aku tidak takut memberatkan umatku. Beliau juga menyatakan tentang fadilah siwak ketika saat akan wudu dan akan sholat. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli sholatin wa fi kulli wudu. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku supaya siwak setiap kali akan wudu dan juga setiap kali akan sholat. Yang kita perhatikan di sini adalah seandainya aku tidak memberatkan umatku. Demikian juga dalam kasus seorang imam yang dia sedang mengimami manusia, maka dia perlu memperhatikan jamaah yang di belakangnya. Naam. Falaula sallaita bisabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha. Seandainya engkau membaca bacaan yang lebih ringan. Contohnya apa? Sabbihi isma rabbikal a'la. Kemudian wasyamsi wadduhaha. Kemudian wal laili idza yaghsha. Fa innahu yusalli wara'akal kabir wad-dha'ifu wadzul hajati. Sebab yang di belakang engkau ini beda-beda. Ada orang yang sudah tua, ada anak kecil, ada orang yang lemah, ada yang sakit, dan orang yang sedang mempunyai hajat. Kemudian hadis yang ketiga, wali hadithi Abi Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wallah ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki diriwayatkan oleh Abu Mas'ud datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, curhat. Inni la atakharu an salati subhi min ajli fulan. Sesungguhnya aku terlambat, yang lebih tepat maksudnya sengaja telat. Ya, min ajli fulan, karena yang menjadi imam adalah fulan. Si fulan itu bacaannya sangat panjang. Maka ada seorang laki-laki, kemungkinan dia adalah orang yang lemah atau usianya sudah tua. Sesungguhnya aku terlambat dari sholat, maksudnya adalah sengaja terlambat dari sholat. Sebab bacaan imam tadi sangat panjang. Mimma yutilu bina, karena panjangnya bacaan ayatnya. Fama ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma'id. Maka aku melihat wajah Rasulullah SAW berubah. Seakan-akan tampak tanda kemarahan, emosi pada wajah beliau. Abu Mas'ud menyatakan, aku tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW saat itu setegang demikian. Berarti ada hal yang sangat beliau tidak senangi. Kemudian beliau berkata kepada manusia, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munafirin, sesungguhnya ada di antara kalian yang sengaja atau tidak sengaja menjadikan manusia itu lari, menjadikan manusia tidak simpatik, menjadikan manusia tidak semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menekankan tentang supaya kita merangkul, supaya kita mendekati, supaya kita simpatik, dan jangan kita menjadikan orang tersebut lari, antipati, tidak simpati. Fa ayyukum amman nasa falyukhaffif, siapa saja di antara kalian mengimami manusia untuk salat jamaah, maka ringankanlah. Fa inna fihimul marid wad dha'if wal kabir wa dzal hajah. Di belakang itu macam-macam. Ada anak kecil tadi, kemudian juga orang sakit, orang yang lemah dan mempunyai hajat. Nah, umumnya demikian. Kemudian hadis yang keempat, wali hadithi Abi Qatadah, dan berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu fi sholati uridu an utawwila fiha. Kata Rasulullah SAW, suatu saat aku mengimami salat, keinginanku ingin panjang. Fa asma'u buka as-sabiyyi, tiba-tiba di tengah salat aku mendengar ada bayi yang menangis. Fa atajawwazu, kemudian sengaja aku potong bacaanku, katakanlah inginnya 100 ayat, kemudian di tengahnya terdengar suara tangisan bayi, maka Rasulullah SAW langsung menghentikan. Fi salati karahiyatan an asyukka ala ummih, maka aku langsung hentikan bacaanku dan mengakhiri salatku karena aku takut yang demikian
menjadi beban bagi ibunya. Ya, beban bagi ibunya. Nah, jadi ini menunjukkan Rasulullah SAW memperhatikan keadaan makmumnya, baik itu laki-laki atau perempuan. Bahkan suara tangisan bayi itu sudah menjadikan Rasulullah SAW memotong panjangnya bacaan beliau menjadi lebih pendek. Wali hadithi Utsman bin Abil As wa fihi amma qaumak faman amma qauman falyukhaffif. Imamilah kaummu. Barang siapa yang mengimami kaumnya, maka hendaklah dia ringankan. Sesungguhnya pada mereka ada orang yang sudah tua, ada di antara mereka orang yang sakit, ada yang lemah, dan ada orang yang mempunyai hajat. Wa idza shalla ahadukum wahdahu falyusalli kaifa syaa. Dan kalau dia salat sendirian, maka salatlah sesuai apa yang dia inginkan. Nah, maka demikianlah Rasulullah SAW beliau ringankan salat ketika berjamaah. Tetapi kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan misalkan oleh Ibnu Abbas, pada salat malamnya Rasulullah SAW, beliau pada rakaat yang pertama membaca suratul Baqarah, kemudian dilanjutkan lagi dengan Ali Imran, kemudian dilanjutkan lagi dengan An-Nisa, kemudian dilanjutkan lagi dengan Al-Maidah. Itu ketika salat malam sendirian. Dan secara kebetulan saat itu Ibnu Abbas ikut bersama Rasulullah SAW. Dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah bertanya tentang bengkaknya kaki Rasulullah SAW ketika salat malam, maka Rasulullah SAW menyatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin bahwa aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak kaki beliau. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, ya Rasulullah, bukankah telah diampuni oleh Allah dosa yang belakangan maupun yang akan datang? Maka Rasulullah SAW menjawab demikian. Itu ketika salat sendirian. Nah, mungkin di sini menyisakan satu hal. Apa sih patokan pendek dan panjang tadi? Apakah dikembalikan kepada masing-masing pribadi kita? Ataukah pandangan keumuman jamaah kebanyakan di satu masjid? Ataukah misalkan hal yang lainnya yang subjektif? Ternyata patokannya kata para ulama adalah amrun nisbiyun. Meringankan salat ini adalah hal yang patokan utamanya dikembalikan kepada apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dikembalikan pada personal masing-masing jamaah, bukan juga dikembalikan secara umum di satu jamaah kebanyakannya pandangannya bagaimana 10 ayat itu pendek atau panjang misalkan, bukan demikian, tetapi dikembalikan kepada apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada dalam kitab-kitab hadis bacaan-bacaan Rasulullah SAW ketika salat beliau mengimami manusia. Nah, contohnya misalkan beliau pernah satu kali dalam surah Maghrib membaca surah Al-A'raf. Itu kan panjang. Beliau berkata, kalau engkau mengimami manusia, maka apa tadi? Ringankanlah. Tetapi beliau pernah membaca Al-A'raf dalam salat Maghrib. Kemudian juga beliau meringankan salat, memotivasi kaum muslimin untuk ringan ketika mengimami manusia. Beliau pernah mengimami manusia dengan surah As-Saffat 185 ayat kalau saya tidak salah. Kemudian juga beliau memerintahkan sang imam supaya meringankan bacaannya. Tetapi ketika salat subuh beliau biasa membaca 100 ayat atau lebih. Contohnya misalkan di subuh Jumat beliau membaca surah As-Sajdah. Kemudian juga Hal Ata 'alal Insan. Kemudian ketika Al-Jum'ah beliau biasanya kalau pendek membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian juga Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Kalau panjang beliau biasa membaca Al-Jumu'ah dan rakaat yang kedua membaca Idza Ja'akal Munafiqun. Nah, jadi garis bawahnya adalah bahwa patokan panjang dan pendeknya seseorang menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'atil ahaditsu sahihatu tubayyinu qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalawatil khams.
Dan ada hadis-hadis riwayat khusus yang menjelaskan apa saja surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat 5 waktu. Walaupun hukum asalnya imam bebas saja. Ya. Waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Qur'an. Bebas. Naam. Wa sabaqa bayanu dzalika fi sifati sholati fa fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa bitakhfif alladhi amara bih. Maka bacaan Rasulullah SAW itu adalah bacaan yang ideal. Sebab beliau yang membaca demikian, beliau juga yang memerintahkan supaya diringankan. Misalkan contohnya Rasulullah SAW pernah salat subuh hanya dengan az-zalzalah, atau misalkan salat isya dengan wattin. Jadi dikembalikan. Walihada qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana Rasulullah SAW ya'muru bit-takhfifi wa yu'ammuna bis-shaffat. Ibnu Umar menyatakan adalah Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada kami, kalau kalian jadi imam ringankanlah. Tapi pernah beliau mengimami kami dengan bacaan surah As-Saffat. Jadi dalam hal ini maka ya kembali bagaimana sih Rasulullah SAW. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fal qira'atu bis-saffati minat takhfifil ladzi umira bihi wallahu a'lam. Maka kembali patokannya di sini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itulah yang pasti mencocoki apa yang menjadi perintah beliau. Perintah beliau apa tadi? Supaya meringankan bacaan. Praktik beliau kadang pendek, kadang panjang. Ada beberapa salat yang khusus panjang dominannya dan beliau memerintahkan pendek. Dan beliau membaca surah As-Saffat, kata Abdullah bin Umar. Berarti As-Saffat 180-an ayat itu masih bisa dibilang ringan, pendek. Seperti itu maksudnya. Seperti itu. Naam. Wa takhfiful matlubu minal imam yanqasimu ila qismain. Dan ringan yang dimaksud dalam pembahasan ini daripada imam, dituntut daripada imam, itu terbagi pada 2 bagian. Walaupun sebagian orang menyatakan kalau imamnya muda, jamaahnya pada tua, ya harusnya pendek seperti itu. Maksudnya dikembalikan kepada jamaahnya, dominannya. Tapi kalau imamnya tua, jamaahnya apa? Muda, wah nggak apa-apa, panjang-panjang. Ini sebagian orang berpendapat demikian, ya kan? Tapi kembali lagi. Kalau pandangan seperti ini diserahkan pada personal atau jamaah masing-masing, tentu saja subjektif. Maka dikembalikan bagaimana praktek Rasulullah SAW, kemudian dikomunikasikan dan dimusyawarahkan biasanya di satu masjid. Nah, maka ringan yang dimaksud itu ada 2 keadaan. Yang pertama adalah takhfifun lazimun. Ringan yang dituntut. Maksudnya adalah alla yatajawazu ma ja'at bihi sunnatu. Jangan sampai dia lebih panjang daripada bacaan Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai dia lebih panjang dari bacaan Rasulullah SAW. Kalau lebih pendek nggak masalah. Seperti itu. Fa in tajawaza ma ja'at bihi sunnatu fa huwa mutawwal. Kalau melebihi panjangnya bacaan Rasulullah SAW, nah itu baru bisa dibilang kebangetan imamnya. Maksudnya kepanjangan. Wa dalilu ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Dalilnya adalah kalau kalian mengimami manusia maka ringankanlah. Seakan-akan maksudnya kalian lihat bacaanku, kata Rasulullah SAW, kalau bisa seperti itu atau lebih pendek. Bukan lihat bacaan Rasulullah SAW kemudian kalau bisa lebih panjang. Bisa dipahami ya? Jadi Rasulullah SAW menyatakan, kalau kalian mengimami manusia, maka ringankanlah. Seakan-akan maksudnya, kata para ulama, kalian lihat praktekku. Lakukan seperti yang aku baca, kalau bisa demikian, atau lebih pendek daripada itu. Jadi maknanya adalah bukan kalian praktekkan seperti bacaanku, kalau bisa lebih panjang. Nah, bukan seperti itu. Yang betul adalah sama atau lebih pendek. Al-qismu tsani, adapun ringan yang kedua yang dimaksud adalah takhfifun aridun, yakni meringankan karena kondisional khusus. Tadi
Rasulullah SAW sedang sholat, tiba-tiba terdengar suara tangis bayi. Beliau sebetulnya masih ingin memanjangkan, langsung beliau stop, hentikan demikian. Maka ada dua. Wa huwa ayyakuna hunaka sababun yaqtadi al-ijaza amma ja'at bihi sunnatu. Maksudnya adalah seorang imam kena melihat kondisi khusus, dia kemudian tiba-tiba menyingkatkan sholatnya. Contohnya ada anak kecil yang berantem misalkan, ada bayi yang menangis contohnya, atau misalkan di belakang sudah batuk-batuk misalkan. Memang batuk gitu ya. Kalau sengaja batuk kan bisa ini sholatnya bermasalah. Tapi kalau memang dia batuk ya itu juga patut menjadi perhatian. Nah, jadi tidak boleh jamaah misalkan ini imam kok kepanjangan, kemudian sengaja berdehem, sengaja batuk-batuk. Nah itu kan di luar daripada tuntunan. Tapi kalau batuknya alami, kata imam ini kok terdengar batuk-batuk, berarti ada yang sakit di belakang. Kemudian dia ringankan, maka yang demikian itu yang disyariatkan. Nah, jadi ada dua ringan yang dimaksud, meringankan bacaan, membatasi. Kemudian yang kedua adalah karena ada kondisi khusus yang terjadi, maka dia pelankan. Dan mungkin jamaah telah tahu bagaimana hukum membawa anak kecil ke masjid. Yang dimaksud adalah rutin atau sering. Anak kecil yang dibawa ke masjid, yang dimaksud adalah sering, tidak sesekali. Kalau kajian kan mungkin sesekali ya, wallahu alam. Nah, yang dimaksud dengan sering, maksudnya sering diajak, itu adalah anak yang sudah mempunyai rusyud. Rusyud itu maksudnya dia sudah bisa menimbang, dia tahu mana yang baik. Dia mencapai usia tamyiz. Ketika sholat dia wudu, ketika sholat dia tenang. Maka anak kecil yang seperti ini masuk dalam shaf. Shaf di depan, tidak boleh dia dikebelakangkan. Tetapi anak kecil yang dia tidak tenang dalam sholatnya, anak kecil yang datang ke masjid kemudian main-main, anak kecil yang sholat dia enggak peduli dia wudu atau enggak, maka anak kecil ini memang tidak dimasukkan dalam shaf di depan. Dia di belakang dan tidak boleh rutin atau sering diajak ke masjid. Seperti itu. Jadi ada perincian dalam hal ini. Kemudian poin yang kedua, tatwilu raka'atil ula aktsara minas tsaniyah. Memanjangkan rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Contohnya misalkan salat Isya itu ada 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat dan seterusnya. Rakaat pertama idealnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Kemudian 2 rakaat yang terakhir lebih pendek daripada 2 rakaat yang pertama dalam salat yang jumlah rakaatnya ada 4. Li hadiits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala laqad kanat salatu adh-dhuhri tuqamu fayadhhabu dhahibu ilal baqi'i fayaqdi hajah. Ada kalanya salat zuhur telah didirikan. Rasulullah SAW sudah mulai takbiratul ihram. Dan seseorang yang mempunyai hajat, ingin buang hajat, dia pergi dulu ke pelosok, berlindung di balik kebun di Baqi'. Ketika dia selesai buang hajat, kemudian balik ke masjid, maka dia masih mendapati salat pada rakaat yang pertama. Saking panjangnya rakaat pertama Rasulullah SAW. Intinya, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, seperti itu. Dan di sini juga ada catatan yang diberikan oleh para ulama bahwa surahnya juga jangan kebalik. Misalkan pada rakaat yang pertama katakanlah membaca satu surah yang depan. Misalkan pada rakaat yang pertama harusnya dia membaca amma yatasaalun. Dia membaca wailul lil mutaffifin. Kemudian pada rakaat yang kedua dia membaca amma yatasaalun. Seharusnya amma yatasaalun pada rakaat yang pertama. Kemudian kalau mau dia wailul lil mutaffifin itu pada rakaat yang kedua. Nah, ya saya pernah di belakang imam. Ketiga rakaat pertama dia membaca Yasin.
Masya Allah kata saya ini. Siap-siap jemaah itu ya kan. Tahu-tahu Yasin, kemudian wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, Allahu Akbar. Langsung begitu. Iya, kadang-kadang kan kita sudah siap-siap, ternyata yang dimaksud hanya beberapa ayat. Hanya beberapa ayat, seperti itu. Kemudian para ulama membedakan dua permasalahan. Masalah yang pertama, idza kana al-farqu yasiran fala haraj. Kalau perbedaannya tadi tidak signifikan, sebentar saja, maka tidak masalah. Yang pertama ketika Jumat itu sabbihis, dan yang kedua adalah hal ataka hadithul ghashiyah. Maka al-ghashiyah itu lebih panjang sedikit daripada sabbihis. Nah, hal yang demikian tidak masalah. Apalagi urutannya juga demikian. Nah, walakin at-tula yasiran, dan ini tidak signifikan. Kemudian yang kedua poinnya, al-wajhu tsani fi salatil khauf. Kemudian poin yang kedua adalah dalam salat khauf. Nah, salat khauf ini adalah salat dalam keadaan takut. Misalkan dalam keadaan peperangan. Maka makmum itu membagi shaf itu dua bagian. Ada yang mengikuti imam, nah, kemudian yang sebagiannya di belakang berjaga-jaga walaupun tidak menghadap kiblat. Kemudian ketika saat sujud, maka kemudian balik yang di depan tadi ke belakang dan walaupun tidak menghadap kiblat berjaga-jaga sehingga masing-masing mendapatkan rakaat salat bersama imam. Nah, fa inna minal aujuh awil anwa' allati waradat annal imama yuqassimu jaisha ila qismain. Dalam salat khauf, imam itu membagi pasukan dua bagian. Qismun yabquna amamal aduwi, satu pasukan itu menghadap ke arah musuh berada. Ya, walaupun tidak menghadap al-qiblah. Wa qismun yadkhulu ma'al imami yusalli, dan bagian yang kedua itu bersama imam salat sebagaimana biasa. Wa idza qama ila raq'ati tsaniyati, ketika telah selesai rakaat yang pertama dan akan bangkit rakaat yang kedua, infaradal ladzina yusalluna ma huwa timmu salatahum, yang tadi bersama salat imam, maka mereka yang memisahkan diri dari berjamaah. Yang belum kemudian maju ke depan, salat rakaat kedua bagi imam dan rakaat pertama bagi yang belum gabung tadi. Nah, wal imamu waqifun thumma sarafu ila makanit ta'ifati tsaniyah, dan imam berdiri kemudian itu saling gantian. Naam. Wa dakhalu ma'al imami wa sallu mahu ar-raq'atal lati baqiyat. Maka masing-masing menyempurnakan yang tersisa daripada satu rakaat, minimal masing-masing telah salat berjamaah satu rakaat bersama imam. Fa idza jalasa lit tasyahhud qamu. Ketika imam telah duduk tasyahud kemudian salam, masing-masing jikalau ada kekurangan kemudian berdiri dan kemudian salam bersama imam. Dan ini salat yang disebut dengan salat al-khauf. Maka tidak masalah. Yang kedua lebih panjang contohnya misalkan dari yang pertama. Adapun poin yang selanjutnya, tatwilu ar-raq'ataini al-awwalaini wa taqsiru al-akharain, yakni memanjangkan dua rakaat yang pertama dan memendekkan dua rakaat yang terkebelakang. Jadi misalkan zuhur itu asar juga demikian, isya dua rakaat yang pertama lebih panjang daripada dua rakaat yang terakhir, yakni ketiga dan keempat. Maka dalam salat zuhur dan salat asar biasanya Rasulullah SAW itu beliau salat rakaat yang pertama, rakaat yang kedua membaca surah, kemudian rakaat yang ketiga dan keempat juga membaca surah yang lebih pendek. Terkadang hanya sekedar membaca suratul Fatihah. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, wa fihi anna Sa'dan radhiyallahu taala anhu qala li Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu, inni la usalli bihim salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan salat dengan mereka, mencontohkan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amuddu fil awwalayaini wa ahdufu fil akharain. Aku memanjangkan dua rakaat yang pertama dan aku memendekkan dua rakaat yang lainnya, yang ketiga dan keempat.
Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya mura'atu maslahatil ma'mumi bi syarti alla yukhalifas sunnata. Menjaga maslahat makmum dengan syarat tidak menyelisihi sunnah. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, faqad ra'a fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam maslahatan nasi fayuakhirul isya'a idza lam yajtami ashabah. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pernah mengakhirkan waktu salat isya ketika para sahabat belum ngumpul. Jadi ternyata kalau kita lihat isyanya Rasulullah SAW itu beliau nggak tetap. Kalau kita kan tetap ya, jadwal isya misalkan jam berapa saat ini malam ini? 7:38 misalkan. Adalah Rasulullah SAW beliau beda. Kadang-kadang isyanya dicepatkan, kadang-kadang isyanya dilambatkan. Walaupun beliau menyatakan salat isya itu sebetulnya agak larut malam yang idealnya kalau tidak memberatkan. Tapi pada praktek rutin beliau melihat kalau sahabat yang rutin biasa ikut bersama beliau salat sudah kelihatan semua, beliau langsung salat. Kalau dilihat masih banyak belum yang ngumpul, maka beliau lambatkan. Demikian juga ketika beliau rakaat yang pertama, ketika beliau mengetahui ada yang terlambat masbuk, maka rakaat pertama beliau panjangkan. Bahkan juga demikian yang seharusnya imam. Contohnya, sang imam sedang ruku', kemudian jelas terlihat ya di samping dia ada bayangan yang masuk. Kalau dia mampu, maka dia panjangkan untuk menjaga maslahat si makmum, selama itu tidak memberatkan jamaah yang lainnya. Berkata Jabir bin Abdullah, wal isya'u ahyanan wa ahyanan. Isyanya Rasulullah SAW kadang cepat, ya mungkin katakanlah jam 8-an, terkadang lambat, ya mungkin sekitar jam 10-an atau lewat. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau Rasulullah SAW ra'ahum ijtama'u ajal, beliau lihat sahabat sudah ngumpul, beliau cepatkan isya. Ketika beliau lihat sahabat belum ngumpul, maka beliau lambatkan isya. Fassalatu huna yusannu ta'khiruha walakin an-nabi sallallahu alaihi wasallam yura'i ahwalahum. Maka demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau menjaga maslahat orang yang salat bersama beliau. Makanya di sini juga disebutkan bahwa salat Rasulullah SAW untuk zuhur itu juga sengaja ditunda di musim panas. Abridu bis shalah, kita tunggu agak reda dulu, agak dingin. Sesungguhnya panasnya cuaca itu merupakan hembusan daripada neraka Jahannam. Maka Rasulullah SAW terkadang salat zuhur itu ditunda sengaja. Ya, katakanlah setengah jam atau 1 jam dengan kondisi zaman dulu yang kita ketahui panasnya luar biasa. Demikian juga salat isya kadang cepat, kadang lambat. Yang demikian juga berlaku untuk salat subuh, biasanya beliau lambat. Masalahnya di tempat kita itu salat subuh biasanya sebagian masjid yang lain maksudnya itu cepat. Kita azan, kita bangun, nggak sempat lagi datang ke masjid sudah masbuk. Ya, padahal kan mungkin ada yang buang hajat, ada yang sikat gigi, ada yang mandi junub dulu, misalkan seperti itu. Maka harus dijaga maslahat makmum. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Maka seorang imam harus peka terhadap hal yang seperti ini. Ada kondisional maslahat yang harus dijaga dan ada juga ketentuan sunnah yang harus juga diperhatikan. Maka sang imam di satu masjid dia lebih tahu tentang keadaan makmumnya, wallahu taala a'lam bissawab. Fa dhahara anna ahwal al-ma'mumina yuwa'iha al-imamu idza lam yukhalif bimawa'atihi sunnah. Maka di sini ada 2 keadaan. Yang pertama menjaga sunnah, yang kedua menjaga maslahat makmum. Dan dua-duanya bisa dilakukan pada banyak keadaan. Yakni menjaga maslahat makmum juga tetap menjaga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh yang praktis tentang hal ini adalah tadi Rasulullah SAW ketika sholat beliau ingin memanjangkan.
tahu-tahu tiba-tiba terdengar tangisan, maka beliau pendekkan. Demikian juga kebiasaan Rasulullah SAW memanjangkan rakaat pertama dibanding rakaat kedua. Tujuannya, hikmahnya, wallahu alam, supaya jumlah yang masbuk tadi makin sedikit, atau supaya jangan ada yang masbuk. Seperti itu. Makanya rakaat pertama beliau itu panjang. Bayangkan, beliau salat zuhur, kemudian beliau takbiratul ihram, tiba-tiba ada yang sahabat akan buang hajat, keluar dari masjid, jalan ke Baqi', kuburan Baqi', di sana ada kebun kurma, buang hajat dulu, kemudian balik lagi, masih sempat ketemu rakaat pertama. Antum kalau sakit perut misalkan, salat zuhur misalkan di satu masjid, aduh tiba-tiba sakit perut misalkan begitu ya, mules. Pulang ke rumah antum, katakanlah tidak jauh dari masjid, balik lagi, kemungkinan sudah selesai. Atau kemungkinan sudah nggak ada lagi jemaah. Iya, seperti itu. Nah, maka ini juga patut menjadi perhatian betapa welas asih kasihnya Rasulullah SAW kepada jamaah. Jadi sampai-sampai Rasulullah SAW menjaga wa intidharuhu at-taifah ats-tsaniyah fi salatil khauf. Kemudian bagaimana seorang imam itu menunggu jamaah yang kedua untuk bergabung salat khauf, demikian. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita bahas di kesempatan kali ini tentang bagaimana seorang imam, maksudnya dia disyariatkan meringkas atau meringankan sholatnya. Sebab di belakang ada orang sakit, anak kecil, orang yang tua, dan orang yang mempunyai hajat. Taib. Mungkin ada pertanyaan sambil menunggu Isya. Satu pertanyaan dulu. Tafadhol ikhwan. Iya. Silahkan ikhwan. Kalau ada yang belum dipahami. Sekali lagi, buku ini Masya Allah jelas, gamblang, detil. Ya, sebetulnya nggak ada yang ditanyakan sih, ya kan? Sebab sangat jelas, dan buku ini banyak mengandung faedah. Antum kalau sering membaca kitab ini, kemudian membaca juga sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani, itu subhanallah. Banyak faedah yang antum dapatkan. Banyak faedah yang antum dapatkan. Naam. Silahkan mungkin jika ada yang belum dipahami atau ada hal yang lainnya. Iya, silahkan Pak. Salat. Kita kan disuruh sholat tepat waktu ya. Tepat waktu. Karena sisi lain Rasul kadang lambat, kadang sebentar, kita kan juga mengikuti Rasul itu. Gimana menyikapinya? Iya. Hal yang seperti ini dikembalikan kepada maslahat dan kondisional. Di zaman dulu tentu saja pertama tidak ada pengeras suara begitu ya. Kemudian yang kedua enggak ada jam. Maka Rasulullah SAW itu biasanya yang disebutkan di dalam hadis tadi, faida ra'a ijtama'u ajjal wa idza ra'a abta'u akhar. Untuk sholat Isya ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat sudah ngumpul, kan rumah Rasulullah SAW samping masjid juga dekat. Oh, dilihat para sahabat sudah ngumpul, salat Isya beliau lebih cepat. Kemudian kalau sahabatnya yang rutin biasa beliau lihat belum ada di masjid beberapa orang, maka beliau tunda. Saking ingin, mungkin saja sahabat ini ada halangan, ditunggu dulu. Tapi kalau saat ini seperti itu, imamnya standby lihat, oh ini kayaknya belum ngumpul ini, memang nggak datang-datang gitu. Ya, kalau dulu kan 3 hari nggak ada kelihatan sholat subuh berjamaah, datangi, ini pasti sakit. Tapi kalau saat ini misalkan musim Piala Dunia waktu itu, 3 hari nggak datang sholat subuh, itu sakit. Ternyata nggak sakit kan gitu ya. Jadi memang kondisional yang seperti ini tidak mesti juga kita terapkan demikian. Jadwal sudah ada, ya kan? Imam juga seperti itu, maka tidak masalah.
Yang kita garis bawahi adalah betapa perhatiannya Rasulullah SAW kepada jamaah sholat. Nah, saya kira sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan kita kayaknya nggak ada pertanyaan ya, jadi kita bisa langsung tutup. Atau ada pertanyaan lagi nanti? Gimana ikhwan? Biasanya Ustadz Muflih gimana? Azan dulu ya? Atau kadang-kadang ditutup sebelum azan? Azan dulu ya, nggak apa-apa. Kita azan dulu. Nanti mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kita lanjutkan sedikit sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah. Saya ingin ikut pengajian. Saya ingin belajar Islam. Tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian. Tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Baik, bismillah. Kembali kita lanjutkan ikhwan sedikit. Ini ada pertanyaan yang ditulis, Ustadz, bagaimana misal kita masbuk, sudah mengisyaratkan satu orang untuk dijadikan imam dengan cara ditepuk, lalu tiba-tiba ada yang membuat jamaah lain baru di samping kami yang masih sholat. Apa yang harus dilakukan? Nah, ketika sholat jamaah katakanlah telah selesai dilakukan, maka kita yang masbuk itu disunnahkan untuk tetap melaksanakan berjamaah. Jikalau ada jamaah maka kita gabung sebelumnya. Jikalau tidak ada maka kita bisa memilih ya, seseorang untuk dijadikan imam, termasuk pilihannya adalah orang yang sedang salat sunnah juga boleh. Nah, dan ketika sudah terlihat ada satu jamaah, maka adabnya tidak dibuat jamaah yang lain di dekat tersebut. Misalkan di sini ada satu berjamaah, setelah jamaah utama telah selesai, maka para ulama menyatakan tidak dibuat beberapa jamaah yang lain. Artinya semasa bisa maka gabung dengan jamaah yang sudah ada, demikian. Nah, kemarin juga sempat pertanyaan, bagaimana Ustadz jikalau saya di samping, kemudian di pojokan, ya, kemudian ada yang lain menepuk, apa yang dilakukan? Ya, maka kalau sudah di samping, di depan, tentu imamnya bukan imam yang harus melakukan tindakan, tapi makmumnya yang mundur ke belakang, seperti itu. Kemudian biasa menyusun shaf sebagaimana ketentuan. Mundur lurus ke belakang, yang baru tadi berarti tepat di belakang imam. Sebab ketiga berdua maka lurus dengan imam dan satu di sebelah kanan. Ketiga bertiga ada yang tepat di belakang imam, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jikalau misalkan ada yang menepuk tetapi yang di belakang enggak, yang satu samping tidak ke belakang, maka tidak masalah juga imam yang mengambil inisiatif ke depan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Taib, ada yang lain ikhwan? Silakan. Silakan, ya. Tadi Rasul sholat ada yang diperlambat sama yang dipercepat tadi, Ustaz. Iya. Kalau dikonversikan untuk zaman kita sekarang ini, itu jam berapakah batas untuk akhir dari sholat Isya? Itu yang pertama itu, Ustaz. Yang kedua, batas akhir dari sholat subuh. Karena ada beberapa negara yang
sholat subuhnya itu agak pagi gitu loh Ustaz. Kalau alam Ustaz juga ya. Iya. Batas akhir daripada waktu sholat isya bagi mereka yang tidak punya udhur syar'i itu adalah ila muntasafil lail, sampai pertengahan malam. Sebagian riwayat menyebut ila muntasafi al-lail, ke tengah malam yang pertama. Patokannya adalah bahwa dia mengambil waktu antara tenggelamnya matahari dengan waktu sholat subuh. Di pertengahannya itu adalah yang disebut dengan tengah malam, muntasafil lail. Kecuali bagi orang yang punya udhur, misalkan dia baru suci daripada haid, lewat dari tengah malam misalkan, atau dia sedang dalam perjalanan, agak kerepotan, sulit, atau seseorang yang misalkan sakit, sehingga dia harus istirahat, kemudian bangunnya jam 2 misalkan, tidak masalah yang demikian. Tapi bagi yang tidak punya halangan, maka batasnya adalah ila muntasafil lail al-awwal, sampai pertengahan malam. Kemudian bagaimana dengan batas akhir waktu sholat subuh? Ini berbeda pendapat para ulama memang. Para ulama kebanyakan menyebutkan al-galas. Al-galas itu maksudnya sholat subuh Rasulullah SAW, beliau selesai, kemudian para wanita itu pulang ke rumah tidak terlihat, tidak dikenali. Berarti masih gelap gitu ya. Waktu itu galas. Ada juga yang menyatakan dengan disunahkan al-isfar. Al-isfar itu maksudnya nunggu agak terang. Tetapi para ulama sepakat batas akhir sholat subuh adalah ketika bulatan matahari telah nyembul, telah sinar. Adapun ada video misalkan di Turki sampai ada sinar matahari siang terang, ya itu sudah kebablasan juga gitu maksudnya. Sudah terang seperti itu siang, matahari telah muncul, sinarnya telah sampai ke kita, itu berarti waktu sholat subuh telah habis. Tulu isyamsi, terbitnya matahari. Sebelum terbit itu kan memang fajar dulu. Fajar yang kadzib dan ada fajar yang shadiq. Terangnya matahari yang akan muncul di garis ufuk, itu masih bisa sholat. Tapi kalau mataharinya sudah terlihat di garis ufuk, horizon, bulatannya terlihat, nah kalau kondisi cerah tentu saja, otomatis suatu sholat subuh telah habis. Telah habis, berarti nggak bisa sholat lagi kalau sengaja. Kecuali bagi orang yang kesiangan. Sesekali maksudnya, ya kan? Sesekali dalam setahun gitu maksud. Tapi kalau sesekalinya, iya sering, maka tidak berlaku demikian. Nah, silakan ada yang lain. Ya, maka para ulama juga membuat satu permisalan. Di zaman dulu nggak ada HP, nggak ada alarm, nggak ada jam, ya kan? Tapi para sahabat, para salafus salih, atau sebelum ditemukannya HP dan alarm serta jam, itu ratusan bahkan 1000 tahun lebih kaum muslimin mampu untuk sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid. Tapi ketika ditemukannya handphone, ada pengingat alarm, ada juga jam, itu jumlah yang sholat subuh bukannya tambah banyak tapi tambah ya sedikit dibanding zaman dulu gitu maksudnya. Dibanding zaman dulu. Maka para ulama menyatakan sholat subuh itu adalah bagaikan medan perang. Tidak terlihat kecuali para kesatria. Nah, seperti itu. Maksudnya orang yang sholat subuh itu berarti mentalnya bagus. Iya kan? Ya, makanya salah satu cara untuk mantu gitu kan. Tanya sholat subuh di masjid enggak gitu kan. Kalau sholat subuhnya di rumah atau sholat subuhnya jam 7, wah coret sudah tolak. Ya kan seperti itu. Sebab ini sangat penting sholat subuh. Sholat subuh bagaikan medan perang, tidaklah terlihat pada sholat subuh kecuali para pahlawan, para pemberani. Maksudnya mereka memang siap untuk mengalahkan hawa nafsu mereka, bangun subuh kemudian sholat, bangun subuh kemudian sholat. Nah, ada yang lain silakan.
Nah, jikalau tidak ada kita sudahi dulu. Semoga bermanfaat. Jazakumullah barakallahu fikum. Subhanakallahumma bana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.